Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasil Alfiunis, NIM 170211100151, jurusan Manajemen Pemasaran A, mata kuliah Seminar Pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Eksperimental Marketing dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan, studi kasus pada kafe KPK daerah Telang. Perkembangan bisnis kafe di Indonesia sangat berkembang dengan pesat. Banyak bermunculan wirausaha baru yang ingin menggeluti pasar bisnis kafe yang ada di Indonesia. Perkembangan bisnis kafe yang ada di Jawa Timur khususnya, menurut Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran Indonesia Jawa Timur, Apkrindo Jatim, yaitu Mufid Wahyudi, mengatakan bahwa pada tahun 2015 bisnis kafe di Jawa Timur tumbuh sekitar 15% sampai 20%. Hal itu menandakan bahwa bisnis kafe sangat diminati oleh banyak pelanggan, khususnya yaitu kalangan pemuda, dewasa maupun orang tua. Kita berbicara di Telang sendiri, yaitu di kawasan Universitas Trunojoyo Madura, itu memang banyak kafe-kafe yang ada, yaitu seperti Cafe Oris, Cafe Alfafa, Cafe Abel, dan juga Cafe Shelter dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hal itu menandakan bahwa persaingan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura itu sangat ketat dan juga memang perlu inovasi-inovasi baru supaya bisnis kafe di daerah tersebut dapat bertahan di tengah banyaknya pesaing yang sangat ketat seperti itu. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi kafe KPK untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kualitas cita rasa yang dimiliki oleh KPK, sehingga produk yang ada di kafe tersebut bisa laku terjual dan juga orang-orang bisa membeli kembali. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang saya bawa pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pengaruh eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, apakah ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir adalah kedua-duanya, yaitu apakah eksperimental marketing dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada kafe KPK daerah Telang. Ada 3 tujuan juga yang saya angkat pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh eksperimental marketing terhadap terciptanya loyalitas pelanggan kafe KPK. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh eksperimental marketing dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada kafe KPK. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan khususnya bagi pengembang ilmu ekonomi sebagai informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang ada. Yang selanjutnya, bagi perusahaan itu dapat sebagai evaluasi ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan juga untuk meningkatkan cara bagaimana untuk menggait konsumen-konsumen baru. Selanjutnya kita pindah ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu adalah experimental marketing. Experimental marketing adalah suatu usaha yang digunakan oleh perusahaan atau pemasar untuk mengemas produk sehingga mampu menawarkan pengalaman emosi serta menyentuh hati pada perasaan konsumen. Itu menurut Smith pada tahun 1999. Selanjutnya, model penelitian yang saya pakai yaitu seperti pada di tabel di atas, yaitu kepuasan pelanggan sebagai X2 apakah berpengaruh terhadap loyalitas, dan juga eksperimental marketing apakah berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Jadi
variabel X-nya yaitu experimental marketing dan juga kepuasan, dan variabel Y-nya yaitu loyalitas pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawansyah tahun 2013 menunjukkan eksperimental marketing berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sehingga dapat dirumuskan sebagai hipotesis berikut. H1. Eksperimental marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen pada kafe KPK telah. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian, model rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Apa yang disebut penelitian kuantitatif deskriptif? Yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk mengkuantifikasi data yang biasanya menerapkan analisis tertentu. Itu menurut Malhotra tahun 2009 di bukunya 1601. Populasi yang saya ambil yaitu adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura secara acak sebagai populasi penelitian, karena mahasiswa adalah, kenapa saya mengambil mahasiswa UTM sebagai populasi, karena mahasiswa adalah sebagai konsumen terbesar yang ada di UTM dan juga sebagai elemen masyarakat yang pas untuk dijadikan sebagai responden. Oh ya, populasi sendiri yaitu berartikan semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan akan diteliti, yaitu kata Iqbal tahun 2002. Selanjutnya yakni sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi setelah populasi ditemukan, maka sampel selanjutnya yang akan dicari yaitu mempersempit jumlah populasi. Sampel yang saya ambil yaitu mahasiswa atau mahasiswi yang pernah berkunjung kepada kafe KPK. Minimal setidaknya itu adalah 2 kali. Teknik yang saya gunakan adalah non-probability sampling dengan cara snowball sampling. Apa itu snowball sampling? Yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil namun akhirnya menjadi besar, seperti itu. Itu kata Ferdinand tahun 2006. Survei atau kuesioner menurut Ari Kunto pada tahun 2006 halaman 108, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut. Teknik analisis yang saya gunakan yaitu pertama uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghazali tahun 2006. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil antara waktu ke waktu. Itu menurut Ghazali tahun 2006. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mohon dikoreksi dan juga diperbaiki dan akan diperbaiki di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.